Smart Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Bertani kopi menjadi sumber hidup warga Wonosalam, Jombang, Jawa Timur selama bergenerasi. Kopi jenis Excelsa merupakan produk unggulan dari kebun kopi Wonosalam. Sulasmi, petani kopi desa Sumberjo, mencoba berinovasi dengan budidaya kopi luwak pada 2019. Hasilnya, tak hanya mampu menghidupi keluarga sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja bagi para ibu warga sekitar. Di tahun kelimanya ini, kopi luwak Sulasmi masih bertahan di tengah gempuran krisis iklim. Seperti apa kisahnya? Simak Saga yang disusun jurnalis KBR Muji Lestari. Iya. Belum ada kopi. Suara togerat bersautan terdengar jelas dari warung pojok milik Sulasmi di lereng Gunung Anjasmoro, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Sore itu ada 3 pelanggan tengah duduk santai sembari menikmati kopi luwak. Harga secangkirnya dibanderol Rp15.000. Ini adalah menu yang paling dicari di kedai Sulasmi. Kopi hasil produksi sendiri, memanfaatkan lahan kurang dari 1 hektar di pekarangan rumah. Dulu nyoba-nyoba, awal nyoba-nyoba, lalu diterusin sampai sekarang. Sulasmi memproduksi kopi luwak sejak 5 tahun lalu atas dorongan anaknya yang bekerja di Jakarta. Kala itu, perempuan 74 tahun ini berstatus ibu rumah tangga, tak berpenghasilan. Sulasmi memulai usaha kopi luwak dengan modal dari sang anak. Awalnya, ia membeli sepasang luwak dengan harga Rp1 juta dan dibuatkan penangkaran. Ada berapa ekor luwak sekarang yang Sekarang 24. Luwak akan memakan biji-biji kopi kemudian diproses dan dicerna, selanjutnya dikeluarkan bersama kotoran. Sebagian biji kopi untuk pakan luwak itu berasal dari kebun Sulasmi sendiri. Sisanya dari kebun kopi warga sekitar. Sulasmi juga membeli alat giling kopi sederhana. Ia kemudian membuka kedai dengan kopi luwak sebagai sajian utamanya. Sulasmi kini bisa mempekerjakan 5 tetangganya yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Sepanjang tahun, Sulasmi bisa menghasilkan 70 kg biji kopi luwak. Harga sekilonya mencapai Rp1,5 juta. Artinya omset penjualannya bisa lebih dari Rp100 juta setahun. Kopi luwak Sulasmi digemari wisatawan dari berbagai daerah yang mampir ke kedainya. Bahkan ada pelanggannya yang berasal dari Korea Selatan. Ada pesanan juga dari luar daerah? Ada, tapi ya nggak banyak. 1 kilo, 2 kilo. Yang di kedai sini? Ya harus di sini dia minum aja. Ya. Kadang-kadang ya ada orang beli satu on. Jadi kalau di sisi lain, usaha Sulasmi ini tak luput dari kendala. Misalnya pasokan biji kopi berkualitas yang sangat minim. Padahal luwak hanya mau memakan biji kopi yang segar dan berwarna merah. Faktor cuaca yang tak menentu akibat krisis iklim menjadi salah satu penyebabnya. Untuk bisa biar ada kopi banyak itu harusnya apa? Nggak bisa, soalnya luwak kan nggak bisa dipaksa makannya. 24 itu ya 20 kilo. 1 minggu terus dikasih kopi ya nggak mau. Kalau nggak sekarang nggak mau. Dengan tetap bertanam kopi, Sulasmi ikut menjaga lingkungan di wilayah konservasi Wonosalam. Tanaman kopi mampu menyerap air dan mencegah banjir. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jombang, Miftahul Ulum, kebun kopi turut mendukung penyelamatan sumber mata air di Wonosalam. Ia mencontohkan Dusun Mendiro, Wonosalam yang sumber airnya kembali pulih setelah ditanami kembali beberapa pohon termasuk kopi. Dulu di sana ada sekitar 9 sumber mata air. Karena ada kegiatan penggunaan hutan di tahun 90-an, ini menyebabkan jumlah sumber mata air berkurang. Beberapa tahun ini kami dengan Dinas Hutan Provinsi dan masyarakat sekitar Mendiro melakukan upaya penghijauan dan penanaman hutan kembali. Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul lagi 7 sumber mata air. Kopi luwak Sulasmi diapresiasi karena inovatif dan memberi nilai tambah, termasuk menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Direktur Women's Crisis Center Jombang, Ana Abdillah,
Sulasmi mampu memanfaatkan potensi di sekitarnya untuk mencapai kemandirian finansial. Dia paham bagaimana manajerialnya, dia paham bagaimana ngajak sesama perempuan untuk juga terlibat dalam mengupgrade kapasitas berwirausahanya. Usaha kopi luwak Sulasmi juga sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Jombang yang ingin mempromosikan kopi khas Wonosalam. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengeklaim sudah mengimbau kafe-kafe di Jombang untuk menyajikan kopi Wonosalam sebagai menu utamanya. Demikian juga dengan organisasi perangkat daerah yang diwajibkan menyediakan kopi Wonosalam sebagai suguhan. Hal ini akan meningkatkan permintaan, mendorong produktivitas petani, dan juga membuka peluang kerja bagi perempuan Wonosalam yang rata-rata berstatus ibu rumah tangga. Di kelompok tani itu peran perempuan cukup signifikan ya, terutama dengan ketelatenan perempuan ya. Ibu-ibu itu lebih telaten dalam rangka misalnya mensortir ya manual mana yang ini masuk grade A, grade B, grade C gitu ya. Di hulu, Roni juga memastikan dukungan bagi petani kopi Wonosalam dalam bentuk pendampingan agar budidaya kopi berjalan lancar. Demikian Saga KBR, saya Muji Lestari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.